Selamat siang untuk laporan mobil Solunar Panjenengan untuk job pengerjaan tune up dan juga servis rem 4 roda penggantian oli. Untuk yang bagian mesin ya, yang bagian wiper, kita lihat untuk wiper, untuk karetnya sudah mulai kertas. Dan alhasil untuk bagian sapuan wipernya itu menjadi kurang bersih. Untuk yang bagian lampu kita temukan untuk yang bagian lampu jauh yang sebelah kiri itu mati ya, dan yang sebelah kanan itu nyala. Dan untuk lampunya sudah kita bongkar, dan ternyata untuk lampunya itu lampu variasi. Mungkin jika panjenengan melakukan penggantian, mungkin saran di bengkel variasi lampu. Lanjut untuk yang bagian oli, untuk oli nanti kita akan ganti. Untuk minyak rem atau mas rem kondisi masih bagus. Untuk power steering juga masih aman, di atas maksimal. Untuk washer fluid di tempat kita cek, untuk washernya airnya kosong ya. Nah, ini kita tambahkan, kita cek untuk filternya, bukan untuk filter kondisi sapuan kurang bersih. Nah, itu dari karet yang sudah mulai kertas atau keras. Untuk panbel, lihat untuk panbel yang bagian mesin ini, lihat tuh panbelnya masih aman, tidak ada tanda-tanda retak maupun aus. Lanjut ya bagian filter udara. Nah, ini kita lihat untuk filter udara, nah, ini kotor ya, mungkin efeknya untuk filter udara kotor itu. Untuk sistem angin keluar masuknya itu jadi terhambat. Ini caranya untuk melakukan penggantian. Untuk yang bagian radiator coolant ya, lihat untuk airnya menggunakan air biasa, dan sifat air biasa tersebut itu sering membuat alat-alat atau barang-barang itu menjadi korosi. Nanti kita lihat untuk radiator sendiri jadi kerak ya, dan tutupnya juga berdampak ke tutupnya dan juga ke radiatornya. Nah, mungkin saran lebih bagusnya mungkin korok atau pembersihan bagian radiatornya. Untuk kampungannya sedikit berkurang, nanti kita tambah. Untuk yang bagian busi, nah, kita lihat untuk bagian busi itu ada oli. Nanti kita bersihkan, kita perbaiki. Untuk bagian koilnya masih aman, tidak ada tanda-tanda miring. Untuk selanjutnya bagian bocor oli, lihat untuk bagian bocor oli itu di area transmisi. Nah, kita lihat yang atas maupun yang bawah. Nah, kita lihat ya, nah, kita lihat untuk bocornya di area transmisi. Untuk coil masih aman, cek. Untuk motor ban juga masih aman, engine mounting, transmisi dicek, kita cek riwayat masih aman. Mungkin next bisa melakukan penggantian oli transmisi dan juga filter oli. Lanjut untuk ya bagian sistem pengereman dan juga sistem kaki-kaki ya. Nah, untuk yang bagian
depan kanan. Ini bagian depan kanan. Untuk yang pertama bagian kampas rem. Untuk kampas rem kondisi masih tebel, masih bisa dipakai. Untuk ukurannya masih 6 mm. Namun untuk yang bagian pistonnya, piston kaliper, nah ini lihat untuk pistonnya, untuk buja juga sudah mulai keluar atau robek. Jadi untuk kotorannya bisa masuk ke dalam piston dan mengakibatkan si piston itu macet. Dan efeknya si disc brake itu jadi tidak rata. Dikarenakan si kampas niku terus-terusan ditekan, akibatnya menjadi tidak rata untuk bagian disc brake-nya. Mungkin untuk jika panjenengan berkenan untuk perbaikan kaliper, mungkin opsinya itu perbaikan kaliper. Kita cek tapilah untuk yang bagian masalah yang mana, itu bubut disc brake dan juga untuk kampasnya masih aman. Ini untuk bubut dan juga perbaikan kaliper. Mungkin untuk opsinya, mungkin jika panjenengan masih terburu-buru, mungkin masih bisa dipakai. Untuk selanjutnya untuk bagian kaki-kaki, yang bagian depan kanan. Untuk yang pertama itu bagian shock breaker. Untuk yang bagian shock breaker, kita lihat sudah bocor ya. Bocornya diakibatkan dari seal atau boot yang sobek. Nah, biasanya kotoran itu masuk ke dalam shock dan mengakibatkan shock itu mati. Dan ketika shock itu mati, minyaknya akan keluar dan jadi rembes. Nah, ini ada tanda-tandanya. Untuk selanjutnya yang bagian terot, ya, untuk terot lemah dan juga long terot ini. Untuk bootnya, trickster masih aman, tidak ada yang sobek. Untuk kunci juga masih aman. Juga masih aman ini. Untuk yang bagian busing, untuk busing arm masih aman, kita cek yang kecil maupun yang besar masih aman. Untuk yang bagian ini stabil, untuk ini stabil masih aman. Untuk yang bagian CV join, nah ini kita lihat untuk CV join yang bagian luar, nah ini untuk bootnya sudah sobek. Nah ini ya, ini kita notice terlebih dahulu untuk CV joinnya. Selanjutnya untuk bagian sistem pengereman, bagian belakang kanan ya. Nah ini kita lihat untuk yang bagian kampasnya ini sudah mulai tipis, yang atas tipis dan yang bawah ini masih tebel, dan yang sebelah sini itu merepel ya. Dan ini sangat urgent ketika dibiarkan, sistem pengeremannya bagian belakang itu akan ngancing atau macet. Nah, biasanya untuk yang kampasnya yang merepel ini dikarenakan dari wheel silinder yang bocor, dan wheel silinder bocor itu mengeluarkan minyak rem, dan minyak rem itu bersifatnya keras. Nah, untuk sarannya itu penggantian kampas dan juga wheel silinder bagian belakang kanan. Nah itu untuk yang bagian tromolnya masih aman, masih bisa dipakai. Untuk dari kami untuk bagian shock breaker bagian di belakang
kanan. Untuk pelindungnya atau stoppernya ini sudah turun, itu diartikan untuk pelindungnya ini sudah mulai aus atau sudah mulai ganti. Dan mungkin ini efeknya kotoran dan juga debu ini bisa masuk ke dalam shock breaker. Nah ini, dan mengakibatkan shock breaker itu mati, tidak bisa bekerja secara maksimal untuk gasnya. Ini untuk yang bagian belakang kanan, lanjut untuk yang bagian sisi kiri. Nah, untuk yang sebelah kiri, untuk kampas masih tebal. Untuk silinder bocor. Untuk yang bagian tromol masih aman, nanti kita servis. Untuk yang bagian shock breaker, dan untuk pelindungnya sudah mulai lemah dan jadi turun. Biasanya kan untuk posisinya itu di atas, jadi pelindung untuk bagian tulangan shock breaker masih bisa dipakai dahulu. Lanjut untuk yang bagian depan kiri. Nah ini untuk yang sistem pengereman, yang pertama ada kampas. Untuk kampas masih tebal. Untuk disc brake, nah ini disc brake sudah tidak rata. Ini diakibatkan dari piston kaliper yang macet. Untuk fungsi piston kaliper itu ketika rem dalam dipijak akan menekan si kampasnya. Nah untuk ini penjenengan ini sampun macet, otomatis si piston itu tekan terus untuk tekan si kampas terus, dan mengakibatkan si disc brake itu menjadi tidak rata. Nah ini kita lihat ini bekasnya nggih. Mungkin jika panjangan terburu-buru mungkin masih bisa digunakan. Mungkin di lain hari mungkin bisa melakukan perbaikan kaliper dan juga ikut disc brake. Tuh selanjutnya yang bagian kaki teman dari kami, terot dan juga long terot itu sudah lemah, dan juga untuk boot registernya ini sudah mulai sobek atau bol. Juga registernya sendiri bermasalah atau bocor. Oke. Untuk shock breaker ini bocor, ini dikarenakan dari pelindungnya yang sudah mulai ambles. Nah ini, nah yang mengakibatkan shock breaker itu mati. Selanjutnya ke bagian pusing arem. Untuk pusing arem kondisi masih aman, masih bisa digunakan. Untuk link stabil masih aman. Untuk join, nah ini untuk bednya sobek ya. Nah, ini biasanya kotoran itu masuk ke dalam dan mengakibatkan perputaran itu tidak maksimal. Sampun kotor nih. Nah itu untuk yang bagian sistem bagian ini mungkin belum terlalu urgent, mungkin kita fokuskan untuk perbaikannya di bagian belakang kanan. Nanti untuk yang bagian kampasnya mungkin saran dari kami untuk melakukan penggantian kampas. Nah ini sangat urgent karena kan sistem pengereman mungkin
cukup penting bagi pengendara dan juga wheel cylinder. Nah, itu untuk tambahnya. Untuk bagian lampu sen nggih. Kita cek untuk lampu sennya yang sebelah kiri niku nyala. Untuk yang sebelah kanan niku mati. Nah, ini lampu sennya kita cek. Nah, kita lihat ya Pak, untuk yang sebelah kiri niku mati, nyala. Untuk yang sebelah kanan niku mati. Jadi kita akan bongkar, kita pinjamkan lampu dari kita. Oke. Sekian untuk laporan mobil Soluna panjenengan. Jika ada yang ditanyakan bisa follow up langsung ke admin kami. Selamat siang, terima kasih.